Semoga barokahna Tuhan ajunan sateja sami-sami istiqomah satejana sami-sami husnul khotimah. Al-Fatihah. Baik, jadi hati itu kalau Al-Ghazali kan membagi jadi 5. Jadi ada bagian-bagian hati itu, ada yang disebut dengan basiroh, ada dhamir, ada fuad, ada sir, ada latif, dan itu ada fungsinya masing-masing. Kalau ingin menjelaskan akal, kita kan bicara dalam tataran konsep ini. Jadi kalau kita pakai akal, ya kita pakai triloginya Abid Al-Jabiri misalkan. Jadi nalar logis kita, akal itu tujuannya adalah untuk memahamkan bagaimana kita, alam sadar itu ada di alam akal. Jadi ketika kita sholat masih pakai alam sadar, jangan harap kita khusyuk, karena akal kita masih bekerja. Kemudian hati yang seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali, jadi basiro itu hati yang berfungsi untuk memahami sesuatu, dhamir untuk ngambil keputusan, terus fuad itu yang menjadi pengingat kita. Sampai Quran mengatakan maka dzabal fuadu marwa. Jadi fuad itu udah pernah dusta. Kalau misalkan kita melakukan sebuah aktivitas atau kita ngobrol dengan orang, kita bohong, nyampe di rumah dia bilang kamu kok bohong tadi, gitu. Pasti itu. Dan itu Allah Ta'ala memang ngasih kita. Baru setelah itu ada yang namanya sir. Jadi sir itu bagian yang mulai tidak bisa kita paham secara nalar, tetapi sir itu adalah sesuatu yang akan membuat kita, bagian tubuh kita, bagian hati kita akan membuat kita paham tentang hikmah. Makanya ya, ketika paham tentang hikmah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, itu jadi itu harus diasah. Harus diasah. Bagaimana ngasah sir itu? Ya dengan zikir. Dengan zikir, sir apa zikirnya? Sirhu tadi itu. Sedangkan kalau mungkin untuk yang kelima, yang latif, itu yang akan menghubungkan kita ke alam malakut. Sehingga Kanjeng Nabi pernah mengatakan bahwa sholatul mukmin, al-mi'raj itu sholatul mukmin. Mi'raj itu as-sholat itu adalah mi'rajul mukmin. Sholat adalah mi'rajnya seorang mukmin. Artinya berarti ketika dia sholat, berarti dimensi ruhnya dia naik ke alam malakut. Ketika dia melatih dirinya dengan zikir ruh. Pada saat dirinya tidak melatih dengan zikir ruh, jangan harap untuk bisa mencapai ke sana. Mengapa? Karena dalam Niqodul Himam itu kan ada tingkatan, ada ibadah, ada ubudiyah, ada ubudah namanya. Jadi kalau ibadah ya kita ini, ya artinya saya lah. Kalau jenengan saya tidak tahu. Artinya sampai pada tatanan fikih sudah sah, gitu kan. Terus kemudian berusaha kepada hudurul qalbi, bagaimana hati itu hadir dan merasakan bahwa kenapa kita dituntut hadir hati itu, karena hati yang akan menyambungkan kita dengan Tuhan. Ketika hati itu tidak hadir, maka kita tidak akan merasakan kehadiran Tuhan. Otomatis ihsan itu tidak akan pernah kita capai dalam sholat. Kemudian itu ibadah. Jadi itu ibadah. Dan ibadah itu masih ada transaksional, masih ingin pahala, ingin surga dan sebagainya. Kalau kemudian yang kedua itu ubudiyah, bahwa sholat itu adalah kebutuhan, katanya Pak Abu tadi. Itu dalam penjelasannya Iqodul Himam, itu adalah kebutuhan. Kalau yang ibadah itu adalah kewajiban, yang ubudah itu adalah kebutuhan. Jadi kita sholat kenapa? Karena kita butuh gitu. Karena kita butuh pada Allah Ta'ala. Itu level ubudiyah namanya. Apakah di sini orang masih berharap kepada surga? Sudah tidak. Dia sudah berharap ridho Allah. Nah, baru yang ketiga untuk orang-orang yang katanya tadi itu min auliyaillah itu, nah itu kemudian ubudah. Dalam bahasanya Ibnu Ajibah, dalam bahasanya Ibnu Arabi itu disebut dengan al-hurriyah, orang yang telah mencapai tahap fana dan baqo. Jadi ibadahnya itu, sholatnya, ngajinya itu adalah ekspresi cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tidak masuk di level itu masih. Nah, orang-orang seperti ini kemudian Allah Ta'ala bagikan melalui para walinya, bahwa wali itu ada 3. Ada namanya wali majdub, ada namanya wali malamatiyah, ada namanya wali sufi. Nah, kalau wali sufi itu yang bisa kita jadikan panutan. Kalau wali majdub jangan dijadikan panutan, nggak bisa. Nggak bisa dijadikan panutan karena beliau kadang di luar fikih. Itu kalau wali majdub. Karena kalau wali majdub misalkan tadi disuruh berhenti puasa pas zuhur, nanti puasanya nanti kan,
Karena pada hakikatnya di apa bahasanya orang-orang ilmu kan out of the box. Jadi cara berpikirnya sudah di luar fikih, sudah tidak sesuai dengan fikih lagi, maka beliau itu tidak bisa dijadikan imam, tidak bisa dijadikan sebagai panutan dalam hal fikih, karena tidak bisa. Nah, terus kemudian kalau cara berpikir kita sempit, misalkan kita contohkan Nabi kok tidak majdub ya, karena beliau adalah uswatun hasanah, jadi tidak bisa itu. Ya Nabi biasa ini sholatnya normal dan sebagainya. Iya, karena beliau uswatun hasanah sebagai contoh konkret mulai dari syariat, tarekat, hakikat, marifat itu ada pada beliau satu. Makanya ketika talqin zikir itu kan talqin yang ditalqinkan kepada Sayyidina Ali kan. Ya Rasulullah, gimana caranya saya zikir? Wa mit ainak, pejamkan matamu, kan begitu. Kul la ilaha illallah. Itu katanya talqinnya Kanjeng Nabi kepada apa namanya? Imam Ali. Terus setelah itu Sayyidina Ali mentalkin Hasan Al-Basri. Nah, dan dari situ kan silsilah tarekat itu kemudian muncul. Nah, tarekat itu dari zaman Sayyidina Ali itu namanya tarekat Ba'alawi. Kemudian sampai zamannya Imam Junaid Al-Baghdadi namanya Junaidiyah. Terus kemudian sampai Imam Ghazali itu namanya Ghazaliyah. Nah, setelah Imam Ghazali abad ke-12 itu baru muncul Syekh Abdul Qadir Jailani. Seluruh puncak tarekat itu adalah Qadiriyah. Jadi semuanya Naqsabandi, Syadili semuanya tetap berasal dari Qadiriyah. Nah, sehingga ketika kita wali yang majdub ini nggak bisa dijadikan sebagai panutan. Kalau yang wali sufi yaitu yang wali yang apa namanya secara performa lengkap beliaunya, syariatnya ada, hakikatnya juga ada. Nah, itu yang bisa kita jadikan panutan. Artinya dalam hal cara berpikir beragama, dalam cara beragama seperti itu. Itu yang disebut dengan istilah wali sufi. Yang ketiga, wali malamatiyah. Dia adalah wali, tapi kemudian cara hidupnya sebagaimana orang normal. Jadi tidak seperti ustadz, bisa jadi dia petani, bisa jadi dia adalah pedagang, bisa jadi dia adalah orang di pasar dan seterusnya. Itu yang namanya wali malamatiyah. Mbah Sud itu yang diceritakan dalam kisahnya Kiai Hamid itu. Jadi ada orang Jepara itu datang Kiai Hamid untuk minta doa. Terus Kiai Hamid bilang, jenengan kok jauh-jauh ke sini, jenengan punya tetangga itu wali gitu. Ah, begitu siapa namanya dibilang Mbah Sud, dia orang biasa gitu. Cuma katanya Kiai Hamid wali, ya kehidupannya normal, cuma bedanya kan mungkin hatinya yang selalu nyambung pada Allah Ta'ala sehingga diangkat menjadi kekasihnya. Ketika minta doa dibilang, siapa yang nyuruh engkau? Kiai Hamid Pasuruan. Ya Hamid, kenapa engkau buka saya? Ya Allah, cabut nyawa saya. Langsung gitu, mati detik itu juga. Nah, wafat waktu itu juga. Kenapa? Karena mereka adalah apa? Pilar alam yang tidak ingin diketahui. Nah, ada yang tadi itu majdub itu. Sehingga kategorinya kan ada 3. Nah, sekarang kita begini. Kalau kita melihat wali itu, dia masuk kategori wali yang mana? Kalau wali yang majdub, dia mau sholat, kayak mau jungkir balik, kayak dia terserah. Jangan dinilai itu. Kita yang salah kalau menilai, karena itu bukan untuk dinilai kalau yang wali yang majdub itu. Sedangkan kalau yang wali malamatiyah, kita kesusahan untuk tahu siapa. Kemudian carilah contoh yang konkret. Wali sufi itu siapa? Para masyayikh, para ulama yang mencontohkan itu. Bahkan kalau tadi saya sebut nama Kiai As'ad, suatu saat ada kisah itu kan, santrinya Kiai As'ad itu cerita tentang Bunyai itu tanya, "Bah, mbian mata uling sholat Jumat." Akhirnya Kiai As'ad itu ambil kitab Sulam, bab Jumat itu dibuka, bahwa orang yang meninggalkan Jumat itu lebih parah dari anjing. Di kitab itu ditulis selakin benih pate gitu. Tapi gitu kan, itu yang cerita Haddam, orang-orang rumah saya. Artinya apa? Ada di level-level tertentu seperti Sultan Agung yang ditegur oleh siapa? Oleh Sunan Kalijaga, karena kalau sholat Jumat kan di Mekah, sehingga oleh rakyatnya dianggap tidak sholat Jumat. Akhirnya negurnya Sunan Kalijaga cari rumput di Mekah itu kan, masyhur itu kisah itu. Jadi bawa keruncuh, bawa celurit, cari rumput. Kanjeng Sunan ngapain di sini? Cari rumput. Arab tidak ada rumput, Kanjeng Sunan tak ada pada iban. Jangan Indonesia bojang yang dina Jumatan. Nah, sejak itu Kanjeng Sultan Agung itu tidak pernah sholat Jumat di sana. Gitu. Artinya ada dimensi-dimensi tertentu yang tidak bisa kembali lagi kita kaji secara nalar gitu. Apalagi pakai nalar fikih. Nalar fikih itu hanya nyampe pada benar salah loh. Sah dan tidak hanya nyampe di situ. Fikih itu tidak nyampe ke etika.
Nah, sedangkan akhlak, sedangkan tasawuf itu nyampe pada level etika. Jadi orang-orang yang jaddaballahu aklah itu tidak bisa kita masukkan dalam dimensi pembahasan. Apalagi mau kita perdebatkan, dia tidak sholat, ngapain kita ngomongin itu? Bisa kena kualat, iya yang ada. Nah, di situ ketika kita bicara tadi, makanya bagaimana latihannya? Latihannya untuk memenangkan hati dan akal. Ketika kita mau melakukan apapun itu, yang muncul pertama kali dalam diri kita, ide yang pertama itu hati. Nah, bantahannya itu akal. Misalkan gini, saya mau melakukan perjalanan, sekarang musim hujan. Terus begitu nonton sepeda, pasti itu bilang, iya mantel gitu. Kepala dongak ke atas, njok terak kan gitu. Nah, akhirnya mana yang menang? Njok terak yang menang. Kan ini jelas nyata ini. Dia logika, dia nyata. Terak tak kira ojen kan begitu. Akhirnya kita jalan tanpa bawa mantel karena yakin terak. Mulai pak rapak di ojen. Kenapa? Karena yang dari hati itu kalau katanya para sufi itu kuil Tuhan. Allah membisikkan yang terbaik itu melalui hati, dan itu yang pertama kali muncul. Itu bukan kata saya, itu kata Abu Husin An-Nuri. Abu Husin An-Nuri ini sezaman dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi katanya beliau itu membedakannya apa yang keluar pertama kali itu yang hati. Maka sering-seringlah ikuti itu, maka hatinya yang akan menjadi lebih kuat. Tapi kalau yang sering ikut bantahannya, maka akalnya yang lebih kuat. Dan akal itu mau diakui kalau atau tidak, itu warisannya iblis. Jadi berlogika, bernalar. Iya. Artinya itu karena saya terus terang saya Akbarian. Jadi yang banyak saya kaji adalah tulisan-tulisannya Ibnu Arabi. Sehingga saya kaget itu kok bisa dibilang kemudian dengan kenapa? Tuhan tidak butuh dinalar. Karena Imam Ali Al-Khawwas, gurunya Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni, buta huruf. Jadi kalau tadi nyambung sebenarnya dengan Al-Ghazali tadi, bahwa disuruh meresapi dan merasakan yang kita baca dalam sholat. Pertanyaannya kemudian kalau nggak ngerti, merasakan itu tidak butuh ngerti sebenarnya. Buktinya Imam Ali Al-Khawwas itu buta huruf loh. Tetapi beliau menjadi gurunya Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni yang sudah menyampai maroji fatwa dalam fikih. Karena kitabnya Mizanul Kubro dipakai di mana-mana. Akhirnya beliau kemudian berguru, dan itu ketika berguru pertama kali datang kepada Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni, itu dikisahkan dalam Tabaqatnya. Datang pertama kali itu, siapa engkau? Saya Abdul Wahab As-Sa'roni, dan dijelaskan nasabnya sampai pada Kanjeng Nabi. Pulang, disuruh pulang, bersihkan dulu itu, bahwa kamu mengaku sebagai orang yang keturunannya orang sholihin. Pulang sampai disuruh dia toh balik lagi, dapat 3 bulan balik lagi. Ketika kembali lagi, siapa engkau? Saya Abdul Wahab As-Sa'roni yang telah menulis beberapa kitab dan sebagainya, dan banyak orang minta fatwa. Artinya merasa akunya ada, bahwa saya sudah nyampe sebagai orang alim. Kalau kamu ingin berguru kepadaku, pulang dan bakar seluruh kitabmu itu. Akhirnya pulanglah beliau, kemudian begitu mau bakar kitab yang dikarang itu, mikir lagi, kalau saya bakar gimana nantinya ini, kan karya-karya saya habis gitu. Tetapi kemudian karena lebih kuat panggilan nuraninya untuk usul pada Allah Ta'ala, akhirnya dibakar. Balik kemudian baru itu diterima jadi haddamnya selama 3 tahun. Jadi haddamnya Syekh Ali Al-Khawwas yang buta huruf itu. Nah, artinya apa? Dimensi logika itu tidak bisa kita pakai kalau kita mau menekuni hakikat. Karena hakikat itu betul-betul al-murid amamal mursid, kal mayyit amamal wasil. Jadi murid bagi mursid itu seperti mayit di depannya orang yang memandikan, diem betul-betul sami'na wa ta'na. Tidak bisa kalau banyak beride, banyak bergagasan dan seterusnya, tidak bisa. Karena itu dalam tahapan untuk memperbaiki hati. Makanya kan di TG Majelis ini ya bukan hanya kita melahirkan konsep, ada latihan-latihannya yang kemudian dipimpin oleh Kiai Hutan sendiri, misalkan untuk mengasah hal-hal yang seperti itu tadi, sehingga tidak hanya nyampe pada tataran konsep pemahaman. Terus pertanyaan tadi, akal yaitu dimensi nalar, kemudian hati itu adalah kuil Tuhan, terus jiwa yang disebut dengan an-nafas itu
bahasanya Al-Ghazali itu jauhar. Kalau ingin paham lebih detail itu bisa baca bukunya Robert Frager, seorang sufi Amerika yang nulis psikologi sufi. Bahkan beliau mendirikan sebuah kampus di Amerika itu Pennsylvania, perguruan tinggi khusus psikologi tasawuf. Dan beliaunya sendiri mursyid gitu. Beliaunya sendiri mursyid, profesor masih mursyid begitu. Jadi kita kalah yang orang Indonesia yang mulai Islam dalam buat ada di profesor, kita ada di mursyid gitu. yang orang Amerika nyampe di level itu. Jadi artinya beliau jelaskan itu. Bukunya itu namanya Psikologi Sufi dan itu sudah diterjemah menjadi Psikologi Sufi. Ruh itu yang berperan untuk menghidupkan seluruh organ di dalam tubuh kita, itu ruh. Ruh itu yang paling dalam di luarnya. Jadi ibarat bola lah gitu. Maka paling dalam itu ruh. Yang membungkus ruh itu adalah jiwa. Jadi dan jiwa itu ada di dalamnya hati itu kalau menurut konsepnya Robert Frager itu. Sehingga ketika hati itu karena di dalamnya ada jiwa itu ada yang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada yang mendapatkan ilham. Jadi ketika hati itu lebih banyak menoleh kepada unsur jasmaniyah, maka dia akan menjadi fujur, dia akan menjadi jelek. Jadi dia akan menjadi jelek. Kenapa? Karena yang akan dia pikirkan adalah makan, minum, seks. Udah ini yang difikirkan. Kalau dia hanya menoleh kepada unsur jasmaniyahnya. Sedangkan kalau dia lebih menoleh kepada unsur ruhaniyahnya, kepada ruhnya, maka dia lebih banyak tersambung kepada Allah Ta'ala. Otomatis ini tidak bisa jalan bareng. Makanya antara binaraga dan binarangka jelas bedanya. Jadi kalau yang binarangka itu berarti kayak Pak Abu misalkan, itu adalah orang yang ingin melatih ruhnya gitu kan. Kalau yang binaraga beda, jelas badannya yang dilatih, makanya makannya harus lengkap dan sebagainya. Kalau yang binarangka otomatis mengurangi tidur, mengurangi makan dan yang lain. Jelas itu. Tidak bisa. Selama fisik kita turuti kemauannya, wa nafsu katifli intuhmilhu syabba'alahu birrodo ewain taftimhu yang fatih dalam burda itu. Sehingga kalau kita kemudian menuruti itu terus, ya tidak akan sampai-sampai. Tidak akan sampai-sampai. Sehingga ada latihan-latihan ruhani yang bisa kita lakukan. Untuk apa? Terus-menerus memperbaiki diri. Sampai kapan? Ya fian mate. Karena tidak mungkin manusia itu, saya sudah nyampe di level baik. Tidak ada itu. Ketika tambah tinggi derajat manusia, tambah jelek merasakan dirinya. Saya Abu Khair, ya baik terus. Gak bisa. Boleh termasuk puasa ini latihan yang diwajibkan. Iya, latihan yang termasuk sholat itu kan latihan yang diwajibkan. Kan sholat itu agar kita terbiasa nyambung dengan Allah. Bagaimana di luar sholat kita bisa nyambung dengan Allah, kan begitu. Kita makan nyambung dengan Allah. Ada seorang habaib di Bondowoso itu kalau makan itu habis tuh. Karena ternyata dalam makan, jadi setiap mau makan satu kali suapan itu Bismillah selawat sampai mari. Aku palah mundur habib. Begitu. Artinya itu mungkin yang sudah terlatih kan begitu, di dalam sholatnya sudah nyambung, akhirnya di luar sholat juga biasa nyambung kan begitu. Terlatih itu. Ya, itu. Jadi seperti itu yang saya pahami begitulah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Dukung terus channel kami.